Selamat datang di kuliah mekanika bersama saya Hari Mahardika, staf pengajar dari FMIPA ITB. Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah gaya sentral yang kali ini membahas tentang sifat gaya sentral. Mari kita ikuti materi kuliah dengan seksama. Pada segmen sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa gaya sentral bersifat konservatif yang secara matematis ditulis sebagai del cross F sama dengan 0. Sifat yang lainnya, gaya sentral tidak menghasilkan torsi yang secara matematis ditulis sebagai tau sama dengan R cross F sama dengan 0. Untuk mengetahui suatu gaya itu memiliki torsi atau tidak, mahasiswa dapat melakukan perhitungan sebagai berikut. Tinjau gaya 3 dimensi F yang sama dengan Fx I topi ditambah Fy J topi ditambah Fz K topi. Dan posisi partikel di mana gaya itu berlaku dirumuskan sebagai R sama dengan Rx I topi ditambah Ryj topi ditambah Rz K topi. Untuk membuktikan gaya ini memiliki torsi, maka dilakukan perhitungan tau sama dengan R cross F sebagai berikut. Bila hasil dari perkalian silang ini adalah sama dengan 0, maka gaya di atas terbukti tidak menghasilkan torsi. Mahasiswa dipersilahkan untuk membuktikan sifat ini dengan menurunkannya di buku catatan atau lembar latihan masing-masing. Nah, karena gaya sentral bersifat tidak memiliki torsi, maka dapat kita simpulkan bahwa momentum sudut partikel yang bergerak akibat pengaruh gaya sentral akan memiliki momentum sudut yang konstan. Secara matematis, ini diformulasikan sebagai dl per dt sama dengan tau sama dengan 0. Karena tidak memiliki torsi, maka arah dari momentum sudut selalu sama dan besarnya konstan. Mari kita ingat di fisika dasar bahwa L sama dengan R cross P, di mana P merupakan momentum linier yang sama dengan M dikali V. Karena L konstan, maka R dan V yang merupakan besaran vektor terletak pada satu bidang datar, sehingga tinjauan gerak partikel akibat pengaruh gaya sentral dilakukan di sistem koordinat polar. Mahasiswa dapat meninjau kembali pembahasan mengenai cara mentransformasikan posisi suatu benda atau partikel di koordinat kartesis ke koordinat polar yang telah diberikan di fisika dasar, kalkulus, maupun di awal kuliah fisika matematika agar penggunaan sistem koordinat ini di materi selanjutnya menjadi semakin mantap. Bila direpresentasikan di sistem koordinat 3 dimensi, maka akan semakin terlihat bagaimana orientasi dari L selalu tegak lurus dari R dan V, serta bagaimana R dan V itu selalu berada dalam satu bidang datar, di mana hal ini direpresentasikan dalam bidang lingkaran seperti yang terlihat pada gambar di samping. Terima kasih telah mengikuti materi sifat torsi gaya sentral. Kita akan lanjutkan kuliah kita pada pembahasan persamaan gerak gaya sentral pada segmen